Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam 17 biasanya kita peringati sebagai momentum turunnya Al-Quran. Hari ini biasanya disebut dengan malam nuzulul Quran. Apa kata pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Apa, Pak? Iqra. Kalau kata pertama di dalam Al-Quran adalah bismi. Bismillahirrahmanirrahim itu kata pertama di Al-Quran. Tapi kata pertama yang diturunkan Allah adalah Iqra. Iqra itu fi'il amar. Fi'il amar itu kata perintah. Makanya artinya bacalah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita harus tahu bahwa Iqra itu terdiri dari 3 tingkatan yang bertahap-tahap. Apa? Iqra itu bukan asal baca, tapi Iqra itu adalah wadah untuk mewadahi tahapan-tahapan untuk menyempurnakan leburnya kita dengan Al-Quran. Tahapan itu disingkat menjadi tak atau T. Jadi Iqra itu isinya tak pertama adalah taklim. Taklim itu berarti belajar. Maka jangan kecil hati kalau jenengan belajar AA, Baba, Tata itu sudah masuk kategori perintah Iqra, tapi tahapannya masih tahapan awal, namanya taklim. Dan Masya Allah, Nabi SAW memuji siapa yang ada di tahapan awal untuk menuju kesempurnaan Iqra itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Jadi monggo yang merasa belum bisa, masuklah pada tahapan pertama dalam perintah Iqra. Lawang Nabi Muhammad SAW saja ketika diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi berkata, saya tidak bisa baca, ma ana biqari. Ketika malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra, Muhammad bacalah, ma ana biqari. Jibril, aku tidak bisa baca. Karena Jibril mengatakan mendengar Nabi Muhammad tidak bisa baca, Nabi Muhammad dipeluk. Setelah hangat dilepas, Iqra, ma ana biqari. Belum, aku juga masih belum bisa baca, dipeluk lagi. Baru kemudian ketiga, Iqra, lancarlah Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kalau jenengan bapak-bapak, kalau anak-anak pasti belajar. Loh, bapaknya anak-anak itu loh yang belum tentu. Atau mamanya anak-anak. Jadi meskipun yang sampai tenteng itu Iqra 1 atau qiraati jilid pra, itu sudah khairukum, sebaik-baik kalian. Masya Allah.
Saking tingginya derajat orang yang ingin dekat dengan Al-Quran, meskipun baru merangkai satu huruf dengan huruf yang lainnya, sudah dikatakan apa kata Nabi? Khairukum, sebaik-baik kalian. Kata Nabi, you the best. You is the best. Anda adalah yang terbaik. Kenapa? Masih mau belajar Al-Quran. Padahal ini tahapan pertama. Tak pertama ini, T pertama. Dan ternyata belajar Al-Quran itu pantas dilakukan oleh semua lapisan usia. Ada kakek usianya 71 tahun, mata masih terang, mulut berbicara masih fasih, lalu pegang Iqra 1, ditanya pergi ke masjid, "Mbah, kemana?" "Mau belajar Quran." Pantas, Pak? Pantas. Ada anak-anak usia 5 tahun pegang Iqra 1. Mau kemana anak? Belajar Quran. Pantas? Pantas. Ada remaja usia SMA pegang Qiraati 1. Mau kemana, Mas? Belajar Quran. Pantas. Tapi coba belajar bahasa Inggris. Ada anak SMA mau kemana? Les bahasa Inggris. Pantas? Pantas. Kalau ada kakek 71 tahun bawa buku, ditanya, "Kek mau kemana?" Les bahasa Inggris. Pantas? Gua apa bahasa Inggris? Bisa-bisanya nanti hanya bisa I love you. Kalau cuman I love you, saya meskipun tidak pernah les bahasa Inggris bisa. Beberapa mufrodat ya, kata per kata bisa lah. Contoh, bahasa Inggrisnya pintu itu ada 2 kata. 1 open, 2 close. Itu bahasa Inggrisnya pintu itu. Tahu gitu kan? Coba di toko-toko itu kalau ndak open, close itu. Dan bahasa Inggrisnya koset. Apa? Well. Masya Allah. Tapi untuk belajar Al-Quran, siapapun pantas. Tidak akan ada yang mentertawakan. Mau kemana, Mbah? Belajar matematika gitu. Untuk ngitung apa? Ngitung dosa. Saya kira untuk ngitung dosa itu tidak perlu belajar matematika. Yang penting muhasabah cukup, istighfar cukup. Tidak perlu tahu berapa totalnya untuk berapa totalnya dosa, itu tidak perlu. Maka ayo, saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar membaca Al-Quran, taklim. Tak kedua, naik ini derajatnya, adalah tadarrus. Setelah lulus Iqra 1, setelah lulus dari Qiraati, baru dia bisa baca. Setelah diwisuda bisa baca, tapi disimak oleh guru atau saling menyimak satu dengan yang lain. Itu tadarus, itu namanya. Berarti kalau belajar saja tahapan pertama sudah khairukum, kalau tadarus lebih khairukum. Kurang panjang, kurang dengung, itu ilhar, itu ikhfa syafawi. Oh, ini mu'anaqah, ini saktah, ini wakaf lazim, ini jaiz, boleh lanjut, boleh berhenti, ini kudu bismillah, ini ndak usah. Jadi ada unsur belajarnya. Kenapa disimak? Nah, terkadang kita salah meletakkan. Tak
ketiga, T ketiga tingkatannya lebih tinggi lagi adalah tilawah. Setelah tadarus, tilawah. Tilawah itu baca sendiri, ndak usah ada yang nyimak. Persoalannya sekarang kita terkadang kurang tadarusnya, terlalu banyak tilawahnya sehingga kayak bener terus. Lawang baca sendiri, Pak. Adakah yang salah kalau baca sendiri? Lak bener terus. Mestinya tahapannya itu tadarus dulu. Makanya kalau Ramadan biasanya melingkar. Yang satu baca, yang lain menyimak. Itu darusan, tadarus itu namanya. Kalau baca sendiri di rumah itu tilawah. Tidak ada unsur taklimnya kalau tilawah. Contoh, tilawah Al-Quran akan dibacakan oleh Ustadz A. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas kiroat itu loh, Pak, tilawah. Masa kurang dengungnya begitu kan? Kan enggak. Karena itu tilawah. Tilawah itu sudah bisa baca dengan benar dan baik. Setelah taklim, tadarus, tilawah, naik lagi tingkatannya. Terjemah. Tak keberapa? Tak keempat. T keempat. Terjemah. Bismillahi segala puji. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Alhamdu segala puji, Lillahi hanya milik Allah, Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Kalau di pondok, Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Gusti Allah, Rabbil alamina kang mengerani. Itu caranya. Nah, di sini dikenal menganatomikan. Itu terjemah. Maka Al-Quran yang biasanya ada artinya itu bukan tafsir. Cuman kadang kita keliru nyebut. Minta tolong ambilkan tafsir Quran. Dilihat, oh ternyata terjemah toh. Terjemah itu sesuai dengan kata perkatanya. Tidak lebih dari itu. Itu namanya terjemah. Nah, yang banyak biasanya di aplikasi Quran, di aplikasi handphone itu Al-Quran dan terjemahnya. Saya pernah ngajak beberapa jamaah saya untuk di bulan suci Ramadan punya program, yuk kita baca Quran dengan terjemahnya. Karena kalau kita tidak tahu terjemahnya, bahasanya salah seorang guru saya dulu, seperti burung beo yang bisa ngomong tapi tidak ngerti apa yang diomongkan. Tapi tetap baik, tetap dapat pahala. Baca Quran meskipun tidak ngerti apa maksudnya, apa dari artinya, kita tetap dapat pahala. Makanya ada satu kisah tentang ini. Ada seorang kiai itu kepincut dengan burung beo. Kenapa? Karena bisa bicara. Karena seneng burung beo, akhirnya salah satu santrinya itu pengen nyenengin gurunya, dibelikan burung beo. Bener, karena sang kiai ini sering mengajarkan pelajaran tentang tauhid dan sering mimpin baca tahlil. Dan kalau ada undangan tahlil atau tahlil di masjid, mimpin tahlilan di pondoknya, itu selalu diajak burungnya la ilaha illallah. Akhirnya burungnya bisa membaca la ilaha illallah karena terus mendengar. Seneng. Jangankan santri yang bisa melafadzkan la ilaha illallah, burungnya saja. Ini burung ini loh Pak ya, Bu. Burung bukan burung yang lain. Bukan burung yang kudu tentrem marem di sarangnya, itu bukan. Jangan salah alamat. Singkat cerita, burungnya mati.
Itu diketahui ketika Pak Kiai ini ngajar kok sedih sekali. Akhirnya santri-santri senior mendekat, Pak Yai kok sedih? Ya, burungku mati nak. Kok sedemikian sedih panjenengan Kiai? Udah tak beliin lagi. Bukan masalah belinya, kan bisa dilatih lagi Yai, karena bisa membaca la ilaha illallah. Bukan masalah itu. Terus apa masalahnya Yai? Masya Allah, burungku itu bisa la ilaha illallah, pas diterkam kucing ternyata bisanya koek 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 sampai mati. Yang ku khawatirkan diriku, sering baca la ilaha illallah, pas mati kok koek koek, ndak membaca la ilaha illallah. Gara-garanya apa? Gara-garanya bisa melafadzkan tapi ndak paham. Makanya berupaya sedikit demi sedikit. Lawang ada Ustadz Samsul, yuk belajarlah terjemah perkata. Saya ngajak bapak-bapak, ibu-ibu di masjid dekat rumah saya untuk belajar itu. Saya tuntun Ar-Rahmani yang Maha Pemurah diikutkan, lalu kemudian diulang-ulang sehingga nyangkut meskipun dikit-dikit. Setidaknya ketika sholat membaca Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu ngerti kata per kata itu apa, terjemahnya itu ngerti. Loh, saya pingin utuh Pak ngertinya, berarti kudu naik ke kelima, tafsir. Udah berapa? 1 taklim, 2 tadarrus, 3 tilawah, yang keempat terjemah, yang kelima tafsir. Nah, tafsir berarti mulai membedah kata per kata atau ayat per ayat, tidak sekedar terjemahnya. Contoh ayat yang familiar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu arti sebenarnya adalah kata bayak tubuh, nulis. Kutiba berarti ditulis. Wahai orang-orang beriman, kutiba ditulis, itu makna terjemah sebetulnya, tapi ditafsiri aifurido, yaitu diwajibkan. Maka kalau jenengan mendapati terjemah Quran kutiba diterjemahkan furido, itu bukan terjemah, itu sudah tafsir. Yang dimaksud kutiba ditulis itu adalah furido, diwajibkan. Nah, kita tidak bisa kecuali para ulama yang memang punya disiplin ilmunya, punya kualitas dan kapabilitas untuk mentafsirkan. Makanya kalau kita di pesantren itu tidak boleh langsung baca Quran ditafsirkan sendiri, kudu ada panduannya. Dimulai tafsir Jalalain, syarahnya tafsir Sawi, bisa juga tafsir Baydawi, bisa juga Ibnu Katsir, juga bisa yang lebih tinggi lagi. Nah, tafsir kalau di Indonesia itu ada beberapa tafsir ya. Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Tafsir Al-Misbah itu karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Yang bahasa Arab adalah karya Kiai Haji Bisri Mustafa, dikenal dengan tafsir Al-Ibriz. Ini karya ayahanda dari Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, namanya Al-Ibriz. Ada juga tafsir dan terjemah ditulis oleh Kemenak. Tafsir itu sudah dijelaskan secara jelentreng, mulai keterangannya itu luas. Yang tadi saya katakan salah satu contoh kutiba itu ditafsiri adalah furido. Kemudian naik lagi ke berapa Pak? Ke-6. 6 adalah takwil. Takwil ini lebih dalam membedah ayat Quran. Contoh, ketika ditanya, jenengan dapat gaji berapa bekerja? Saya sebulan dapat gaji 7 juta katakan.
Terus nabung apa enggak? Nabunglah. Ditanya, ada enggak ayat yang menjelaskan nabung? Kalau secara tekstual tidak ada, tapi kalau takwilan ada. Wa mimma razaqnahum yunfikun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan dari sebagian apa yang razaqna, yang kami rizkikan, yunfikuna, mereka infakkan. Wa mimma, sebagiannya diinfakkan untuk nafkah anak dan istri, untuk infak, untuk zakat, untuk sedekah. Pertanyaannya, sebagiannya untuk apa? Nabung. 7 juta, 5 juta itu untuk keperluan rumah tangga, bayar listrik dan macam-macam pokoknya, termasuk bayar cicilan. Sisa ini 2 juta untuk apa? Wah mimma, sebagiannya untuk apa? Ya nabung dong. Itu namanya takwil. Sehingga tidak hanya mentok di teksnya saja, termasuk yang terkait dengan Allah disebut ayat mutasyabihat. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Yang dimaksud tangan ini bukan tangan 5 jari, ada telapak tangannya, ada punggungnya, ada ruasnya, bukan ini, tapi kekuasaan Allah. Itu namanya takwil. Pun sampai T berapa ini? 6 saja wis. Taklim, tadarrus, tilawah, terus apa? Terjemah, kemudian tafsir dan takwil. Itu semua ada pada kata Iqra. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always